Oh ya, buat hari ini siswa yang terakhir bakal dapat coklat ya. Bakal ada 2 coklat yang bakal Bapak bagiin ya. Oke ya. Oke, siapa yang mau jelasin pertama nih? Apa pengertian dari mengelola keuangan? Mengaturkan keuangan. Ngacung dulu sama nama. Mengelola keuangan yaitu mengaturkan keuangan agar tidak habis. Intinya tuh jadi mengatur keuangan agar tidak boros. Nah, di sini tuh ada definisi atau pengertian dari anggaran. Mengutip dari Rahmawati pada tahun 2019, manajemen keuangan pribadi yang benar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pribadi dan sebaiknya dilakukan sejak remaja. Nah, sejak remaja itu di usia kalian. Nah, lalu menunjukkan keterampilan mengelola uang karena yang penting bagi orang dewasa, melainkan perlu dilatih sejak usia sekolah. Ada yang tahu nggak kenapa penting pada dari remaja itu mengelola keuangan? Ngacung. Ya, kenapa? Biar Menjaga apa? menjaga uang tidak boros. Ya, benar. Ada lagi? Cepet gak apa-apa, bahasa kalian aja jantai. Pertanyaannya tadi apa? Kenapa mengelola keuangan penting sejak remaja, sejak usia Bisa ditabung. Ya, benar. Ya, di sini yang pertama, mengontrol pengeluaran membantu kita mengetahui kemana saja uang kita pergi dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Nah, biasanya di sini rata-rata pada dapat uang jajan berapa? 15.000. 50? Berapa? 20? Ada yang 5.000? Di atas 10 ya? Nah, jadi kalian dulu ya kalau misalkan dapat, tadi ada yang 50.000 ya kamu ya? Nah, dapat uang jajan 50.000 atau di bawahnya, kalian tuh harus bisa mengatur pengeluaran. Kenapa bisa mengatur pengeluaran? Takutnya di kemudian hari kondisi kalian tuh tidak seperti sekarang. Biasanya dikasih bakal jajan 50.000 atau 30, ntar mendadak cuma 10.000 atau 20.000, otomatis kaget kan? Kayak biasanya aku ngeluarin uang 50.000 sehari atau gimana? Ini tiba-tiba jadi 20 atau di bawahnya. Nah, jadi fungsi kalian di sini tuh mengatur untuk menabung. Siapa tahu ada pahit-pahitnya lah di next year atau selanjutnya gitu. Kalian tuh jadi punya simpanan. Misal untuk jajan 15.000 nih dikasih 15. Misalkan kalian jajan di sekolah 10.000, 5.000-nya apa? Ya, pinter. 5.000-nya itu ditabung kayak gitu. Nah, di sini ada cara membuat anggaran sederhana. Nah, tentukan periode, misalnya sebulan. Kalian tuh mau nabung itu dalam jangka waktu berapa lama? Mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalian itu harus punya targetnya dulu. Mau beli apa, buat apa, gimana. Daftar semua pendapatan. Catat semua pemasukan yang kamu dapetin. Misalkan kalian dapatnya dari uang jajan atau berjualan, itu tuh dicatat ya. Seperti gaji, uang saku, atau uang hasil pekerjaan sampingan. Yang ketiga, daftar semua pengeluaran. Catat semua pengeluaran yang kamu lakuin ya, seperti biaya makan, transportasi, hiburan, dan tagihan. Kalian itu mungkin belum punya tagihan ya. Nah, jadi kalian itu catat, misalkan hari ini jajan berapa, pengeluarannya apa aja, kayak yang penting atau enggaknya. Terus hitung selisih. Jadi kurangin total pengeluaran dari total pendapatan. Kalau ada yang mau ditanya dulu tentang gimana sih cara ngatur keuangan yang benar, ada cara mengelola utang dengan bijak. Sekarang punya utang nggak? Nggak ya. Jangan sampai Bapak ingetin, mau sekalian susah atau apapun, jangan utang. Apalagi janganlah sampai kayak kredito, lemas pay letter kayak gitu. Jangan, soalnya bunganya itu nggak ngerasa tiba-tiba membludak atau gimana. Pokoknya jangan ya. Mending minjem ke orang tua dulu daripada ke aplikasi atau yang lain. Cara mengelola utang dengan bijak ya. Nah, di sini ada pengertian utang. Utang adalah bagian dari keuangan yang harus dikelola dengan hati-hati. Fokus pada pelunasan, utang berbunga tinggi untuk meringankan beban finansial Anda. Nah, di sini ada yang tahu nggak dampak dari utang itu apa? Kan kalian sekarang dengar nih yang keliling pinjol atau gimana? Ada yang tahu nggak dampak negatifnya apa? Boleh ngasih? Terus Apa? Sama lagi terus. Boleh ngasih. Ingat ya, yang bisa hindari. Sekadar lagi nih yang mau jelasin dampak negatif. Karena bunganya lebih besar.
Dan pastikan Anda memiliki cadangan dana yang cukup untuk kebutuhan mendesak. Di sini ada yang udah mau mulai menabung? Boleh kan, Cum? Oke, yang pertama, tujuan kamu menabung buat apa? Beli sepatu? Oke, bagus ya. Kamu? Beli kincir dong. Beli kincir. Kincir? Kincir bayaran. Oh, yang tadi dikasihkan terhadap portofolio untuk meminimalisir resiko. Buat kalau semua kalian, bapak-bapak jangan dulu ya, soalnya ada next juga, ada resiko. Tapi buat di next, kalau kalian udah SMA atau nggak punya KTP, kalian boleh coba main di saham, di forex. Tapi kalau lebih aman yang tepat adalah langkah penting untuk menunjukkan masa depan yang lebih baik. Nah, jadi yang sekarang belum menabung, usahain buat nabung. Nggak bisa. Berarti coklatnya separuh. Aku gitu. Ya makanya. Tulis 3 pengeluaran terbesar kamu, 3 ya, sama alasannya. Misalkan pengeluarannya beli mobil, ya. Alasannya kenapa? Ya sih. Alasannya? Dia kamu berbunyi. Baju baru ya. Apalagi itu? Apa? Apa? Gimana sama siapa kamu? Oke, next yang ketiga. Sepatu besar. Alasannya? Belinya. Coba 2 sumber pendapatan kamu, satu juga boleh. Dapat uangnya dari mana? Dari nenek. Dari berjualan atau harus Ada lagi? Kamu dari Oke, boleh kasih tepuk tangan ya. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Omar dari kelas 8. Geser aja. 3 pengeluaran terbesar adalah beli sepatu bola Ya. karena buat main bola, beli bola butter, Ya. karena kan disuruh sama pelatihnya buat dibawa. Oh, beli sendiri? sendiri. Oh, Sama beli HP dapat uang sendiri belum? Apa ditambahin? dan ditambahin sama yang kakak. Iya. Alasannya? Buat dari mahasiswa. Sebutkan 2 sumber pendapatan, satu juga boleh. Dari pertandingan bola sama dari orang tua. Oh, dari pertandingan. Ada pernah gitu. Apa digaji? Bukan di itu misalnya pemain bola. Oh, oke. Siapa boleh kasih tepuk tangan dong? Dari oke, boleh. Satu lagi, apa ya? Masa satu lagi itu kamu bagi banget sih? Boleh kasih tepuk tangan buat yang aktif hari ini? Buat di minggu depan Bapak bakal kasih 3. I'm so